体伤成这样，想死就去吧。你说什么？好痛！记住了，我叫碧瑶，我在这陪着你。So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hai semua para kaum rebahan, yang begitu santuy nikmatin cemilan sambil lihat Donghua kesayangan. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Jade Dinasti, yang mana telah memasuki episode ke-12. Oh ya teman-teman, saya mengingatkan bahwa ini semua full spoiler ya. Dan apabila teman-teman yang baru mampir, merasa kurang nyaman dengan pembahasan sebuah alur cerita film, saya sarankan untuk nonton full filmnya langsung. Teman-teman bisa cek langsung di website Anichin, agar bisa mendapatkan fantasi yang sebenarnya. Dan apabila yang suka menyimak alur cerita, yuk mari kicap ke alurnya. Pada episode sebelumnya, terlihat Senior Lu dan Xiao Fan bertarung dengan para anggota Sekte Aula Pemurnian Darah. Dan terlihat Xiao Fan pun dihantam mengakibatkan Xiao Fan jatuh ke jurang. Senior Lu pun melihat ketika Xiao Fan jatuh ke jurang. Ia pun bergegas menyelamatkan Xiao Fan. Namun sayang mereka pun berdua jatuh ke jurang yang dalam. Ketika di dasar jurang yang dalam, Senior Lu pun sadar dengan kondisi yang begitu lemah karena terluka dan terkuras habis energinya. Ia pun melihat Xiao Fan pun masih terbaring pingsan. Tak kelang berapa lama Senior Lu pun didatangkan oleh roh gentayangan. Namun seketika berkat tongkat yang dimiliki Xiao Fan, walaupun Xiao Fan masih pingsan seakan-akan tongkat tersebut bereaksi sendiri dan terhubung dengan Xiao Fan. Hingga tongkat tersebut memancarkan aura dan menghisap aura energi para roh tersebut yang mengakibatkan roh-roh tersebut kabur. Tak berselang lama cobaan pun muncul kembali. Terlihat sesosok siluman pohon bermata iblis yang memancarkan aura merah. Dengan sisa-sisa tenaganya Senior Lu terpaksa meladeni siluman tersebut. Namun ia pun terjerat oleh lilitan akar siluman tersebut, yang menyerap seluruh energi Lu bersamaan Xiao Fan pun ikut terlilit dan terserap energinya oleh siluman bermata iblis tersebut. Seketika tongkat Xiao Fan kembali bereaksi yang mengakibatkan kesadaran Xiao Fan pun perlahan mulai pulih. Tiba-tiba ketika ia membuka mata, ia pun dikagetkan Senior Lu tersiksa dengan lilitan siluman mata iblis. Sontak membuat emosi Xiao Fan memuncak yang membakar amarahnya dan membuat energinya kembali pulih. Xiao Fan pun dengan amarah mengeluarkan amarahnya, melepaskan jeratan yang mengikat tubuhnya serta melepaskan Senior Lu. Lalu ia pun menghajar siluman tersebut hingga musnah. Kemudian tak selang berapa lama, setelah Xiao Fan berhasil memusnahkan siluman tersebut, ia pun memulihkan kondisi Senior Lu. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh Biao dan bibinya. Mereka pun menanyakan tentang gua tetesan darah. Sontak Xiao Fan pun bingung karena ia tidak tahu dengan apa yang dimaksud Biao. Sontak Biao pun tak percaya dan ingin membawa mereka ke sektenya. Namun tiba-tiba terlihat asap yang menggumpal menyelimuti yang membuat mereka terkejut. Mereka pun dikejutkan dengan kemunculan sesosok ular kadut besar yang membagongkan. Episode pun berlanjut. Terlihat Biao pun ingin menyerang ular tersebut. Namun ia ditahan oleh Yi Yao, mengatakan bahwa siluman ular tersebut hanya menyerang pada makhluk hidup yang melakukan pergerakan dan suara. Seketika, terlihat Xiao Fan dan Senior pun melihat ular tersebut, mereka pun mundur perlahan. Namun Senior Lu tak sengaja menimbulkan suara yang mana ia tak sengaja tertendang batu yang mengakibatkan pergerakan dan suara.
Tiba-tiba siluman ular tersebut sontak langsung melihat ke arah mereka dan langsung menyerang. Seketika bergegas Xiao Fan pun mendorong senior Lu untuk menyingkir karena siluman ular tersebut menyerang mereka. Kemudian Xiao Fan menghadapi siluman ular tersebut. Dengan beringasnya siluman ular tersebut terus menyerang Xiao Fan. Xiao Fan pun mengeluarkan serangannya kepada siluman ular. Namun serangan Xiao Fan seperti sia-sia yang mana tubuh siluman ular tersebut seperti kebal dengan serangan Xiao Fan. Ketika Xiao Fan terdesak, Biao pun membantu menyerang siluman ular tersebut bersamaan senior pun muncul. Dan menyerang siluman ular juga dengan menggunakan pedang ilahinya. Biao dan senior Lu pun menyerang siluman ular tersebut bersamaan. Namun siluman ular pun mengeluarkan kekuatannya hingga membuat Biao dan senior Lu terhempas dan membuat senior Lu pingsan. Xiao Fan pun bergegas menolong senior Lu. Begitu pula Yi Yao, ia pun menolong Biao. Terlihat siluman-siluman ular pun masih menyerang Xiao Fan. Terlihat Biao yang tidak apa-apa oleh serangan siluman ular tadi. Ia pun sempat ingin menyerang kembali siluman ular tersebut namun dicegah oleh Yi Yao. Terlihat Xiao Fan masih menghindar dari serangan siluman ular. Sambil membawa senior Lu yang masih belum sadar, Xiao Fan pun berhasil kabur sementara menyembunyikan senior Lu di balik bebatuan. Dan kemudian Xiao Fan pun memancing kembali siluman ular, supaya siluman ular itu hanya fokus mengejarnya dan seniorku aman terjaga di persembunyiannya yang dalam keadaan belum sadar. Terlihat siluman ular tersebut pun semakin mengganas menyerang Xiao Fan dengan membabi buta-buta. Xiao Fan pun terus menghindar, sesekali ia pun menyerang balik. Terlihat Biao pun di sini tidak mau tinggal diam. Ia pun kembali menyerang siluman ular walaupun ia telah dilarang oleh Yi Yao. Yi Yao pun sempat terhempas oleh siluman ular tersebut dan hendak dimakan siluman ular. Namun Xiao Fan pun bergegas menolong Biao dengan menyerang siluman ular tersebut agar perhatiannya kembali kepadanya. Namun sayang Xiao Fan pun juga terhempas. Dan Biao pun meminta Xiao Fan untuk di sampingnya agar bersama-sama menyerang siluman ular. Namun sempat Xiao Fan sedikit kesal terhadap Biao karena sebelumnya ia telah menyerangnya menyebabkan mereka berselisih. Lalu Biao pun tak sengaja melihat di perbukitan. Ada sebuah gua yang seperti menyala berwarna merah. Seketika siluman ular tersebut pun menyerang mereka. Kemudian mereka pun menghindar. Terlihat Biao pun menuju ke gua. Namun di sini terlihat Xiao Fan masih dengan susah payah menghindari siluman ular tersebut. Tak selang lama, ketika Xiao Fan tak sengaja mengarah ke gua tersebut, bersama terlihat juga Biao yang sedang menuju gua. Lalu ular tersebut pun beralih menyerang Biao. Ketika serangan siluman tersebut hampir mengenai Biao, lalu Xiao Fan pun segera menolong Biao, yang mengakibatkan serangannya siluman mengenai Xiao Fan dan mengakibatkan mereka terhempas ke dalam gua dan terjebak di dalam gua tersebut. Di dalam gua terlihat Xiao Fan pun begitu kesakitan, yang mana tulang tangannya patah. Biao pun mendatangi Xiao Fan, yang mengatakan Xiao Fan begitu terlihat bodoh dan sok kuat. Xiao Fan pun kesal Biao menyebutnya selalu bocah bodoh dan ia pun memanggil Biao dengan sebutan penyihir iblis. Biao pun tak terima dan menyebutkan bahwa ia punya nama. Xiao Fan pun mencoba mendorong batu besar yang menghalangi pintu keluar gua tersebut tapi ia tidak bisa. Seketika Biao pun sedikit mengejek Xiao Fan. Xiao Fan pun tambah kesal dan meninggalkan Biao dan mencoba mencari jalan keluar dari gua tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan senior Lu. Dan siluman ular pun tidak dijelaskan kemana rimbanya. Dan ketika ia sadar ia pun melihat Kiao bersama teman-teman yang lain. Lalu senior Lu memanggil mereka dan seketika mereka bergegas menghampiri senior Lu. Kemudian Susu pun langsung menanyakan tentang keberadaan Xiao Fan. Sontak senior Lu pun kaget karena terakhir ia ingat adalah ketika ia terhempas oleh kekuatan siluman ular yang menyebabkan ia pingsan. Lalu mereka pun bergegas berpisah untuk mencari keberadaan Xiao Fan. Kembali ke sisi Xiao Fan. Terlihat Xiao Fan dan Biao masing-masing memutari gua tersebut. Namun mereka pun terlihat kebingungan yang selalu bertemu. Dan setiap cabang saluran gua terhubung satu sama lain. Terlihat Xiao Fan dan Biao pun sempat berdebat. Dan tak lama diperdebatkan itu, Xiao Fan pun menyebutkan bahwa gua ini banyak memiliki keanehan. Terutama ia menemukan keanehan yang mana bebatuan ia lihat berlumuran darah. Sontak Biao mendengar perkataan Xiao Fan ia kaget dan langsung bergegas menanyakan keberadaan batu yang berlumuran darah tersebut.
Lalu Xiao Fan pun menunjukkan kepada Biao tempat yang ia katakan. 你说什么？ Terlihat bebatuan yang diairi dengan darah. Lalu Biao pun menghampiri dan berpikir bahwa inilah tempatnya yang ia cari. Gua tetesan darah. Tak selang lama, Biao pun melihat sebuah tanda di dasar air yang digenangi darah, dan mencoba mengecek ke dasar lantai yang digenangi darah tersebut. Tiba-tiba, setelah Biao menyentuh dasar aliran darah tersebut, mereka pun terperosok di dasar gua. Lalu Biao pun melihat seperti pintu. Ia pun mendorongnya. Dan benar saja, Biao pun menyebutkan bahwa inilah tempat gua tetesan darah. Terlihat Xiao Fan pun bingung dengan tempat tersebut. Mereka pun melihat tengkorak tua Hei Xin, yang mana Biao menjelaskan bahwa Hei Xin adalah seorang yang dulunya pernah mengguncang dunia dengan kekuatannya. Dan dia adalah ketua sekte pemurnian darah. Seketika Biao pun menyentuh tengkorak tersebut. Setelah ia menyentuh, Biao pun terkena serangan racun mayat kuno. Tapi ia bisa bergegas dan berhasil menetralisir racun tersebut. Setelah itu Biao pun menjelaskan tentang sejarah dari gua tetesan darah, namun belum berakhir ia menjelaskan. Terlihat Xiao Fan tiba-tiba lemas dan hilang kesadaran. Akibat pertempuran panjang yang ia lalui dan ia baru rasakan dampaknya. Seketika Biao pun bergegas mengecek keadaan Xiao Fan. Ia pun kaget dengan keadaan Xiao Fan yang suhu badannya naik drastis, namun Xiao Fan merasakan ia sangat kedinginan. Padahal Biao sebelum ia melihat Xiao Fan masih terlihat kuat. Ia pun bergegas merawatnya dengan menyalurkan energinya ke Xiao Fan agar Biao pun merasa hangat. Terlihat Xiao pun mengigau, di mana tanpa sadar ia berucap. Ia sedang mengingat masa lalunya tentang pembantaian seluruh seisi desanya dan keluarganya. Ia pun akan membalas dendam atas semuanya. Sontak Biao pun mendengar perkataan Xiao Fan, tak sadar ia pun turut merasakan kesedihan dan memeluk Xiao Fan. 我在这陪着你。 Di sisi lain diperlihatkan senior Lu beserta Qiao dan lainnya telah berkumpul kembali. Qiao pun berkata bahwa mereka beberapa hari sudah berkeliling mencari Xiao Fan. Namun tidak mendapatkan petunjuk dari keberadaan Xiao Fan. Serta menyebutkan bahwa Sekte Iblis pun telah dipukul mundur. Ia pun menyarankan ke semua untuk kembali melaporkan kepada ketua sekte bahwa mereka berhasil telah memukul mundur Sekte Iblis. Karena itu hal yang terpenting. Namun senior Lu pun menyuruh mereka saja yang kembali duluan. Tetapi ia akan tetap berada di sana untuk mencari Xiao Fan. Lalu Susu pun membujuk senior Lu agar bisa kembali bersama mereka. Dan setelah mereka sampai di sekte, ia pun menyarankan nantinya untuk murid-murid yang lain untuk mencari Xiao Fan kembali. Seketika senior Lu pun mengingat saat-saat di mana Xiao Fan terus dan selalu melindunginya. Walaupun kondisi yang hampir merenggut Xiao Fan, tetapi Xiao Fan selalu peduli dengan senior Lu. Pasti kisah cinta selanjutnya Xiao Fan pasti seru nih. Terlihat sepertinya senior Lu sudah mulai jatuh hati sama Xiao Fan. Dan kayaknya Xiao Fan diprediksi bakal jadi fuckboy nih. Apalagi Biao pun terlihat mulai tersentuh hatinya dengan Xiao Fan. Tapi syukur deh, Mimin pun merasa puas kalau Xiao Fan jadi rebutan. Ingat gak teman-teman, jika teman-teman nyimak dari episode awal, ada seorang wanita yang bernama Ling Er, yang mana ia adalah anak dari gurunya. Yang mana ketika Xiao Fan masih kecil ia dibesarkan dan diangkat murid oleh ayah Ling Er. Ling Er dan Xiao Fan sering berlatih sama-sama, dan dari kecil Xiao Fan pun telah jatuh hati kepada Ling Er. Di mana ketika ia tumbuh dewasa, Xiao Fan pun terus memendam cintanya terhadap Ling Er, dan tak berani mengungkapkannya. Suatu ketika, Ling Er pun telah jatuh hati terhadap Qiao, yang membuat Xiao Fan sangat patah hati dan galau merana serta seperti hilang harapan dan tujuan. Semoga aja Xiao Fan bisa move on setelah mengenal senior Lu dan Biao. Oke, lanjut ke alurnya. Kembali ke sisi Xiao Fan, yang mana ia tersadar dan merasakan tubuhnya sudah kembali pulih dan ia kaget tangannya telah sembuh dari cedera. Ia pun melihat Biao yang masih tertidur, yang mana ia berpikir ternyata jika selama berhari-hari ini Biao telah merawat Xiao Fan. Xiao Fan pun mencoba mengecek keadaan sekitar. Tiba-tiba kepala tengkorak jatuh di hadapannya, dan ia pun mengambilnya dan memasangnya kembali ke tempat asalnya. Namun ketika Xiao Fan telah memasangnya kembali, seketika kerangka tengkorak tersebut pun jatuh dengan sendirinya yang mengakibatkan suara.
dan membuat Biao pun terbangun dari tidurnya. Lalu Biao pun menanyakan apa yang Xiao Fan telah lakukan. Namun tiba-tiba seisi gua pun bergetar keras bersamaan sebuah pintu batu terbuka. Dan Biao pun langsung bergegas menuju pintu tersebut. Ia berpikir bahwa itu adalah jalan keluarnya. Mereka pun menyusuri pintu saluran tersebut dan seketika Biao terhenti di sebuah dinding yang terdapat sebuah tulisan. Ia pun membacanya. Seketika ia membacanya dan menanyakan tentang tulisan tersebut kepada Xiao Fan. Tapi Biao tak sadar bahwa Xiao Fan tidak bersamanya. Melainkan Xiao Fan mengecek ke sisi lain gua. Biao pun bergegas mencari Xiao Fan. Ketika ia bertemu Xiao Fan, dia dikejutkan dengan adanya dua patung raksasa. Patung itu adalah patung Raja Ming dan patung Dewi Suci. Dan film pun bersambung. Oke deh, episode kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman bisa menikmatinya. Dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan alur Donghua 1 ini, diharapkan agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.